sastra itu mau jadi analis sastra. Ya, mau jadi apa, tapi kalau kurikulumnya tidak nyambung kan tidak juga, tidak tercapai. Dari OBC ini, nah mungkin hari ini salah satu progres kita di tahap kedua berkaitan dengan OBC ini, bagaimana kita outcome based kurikulum, bagaimana struktur kurikulum dipermudah, mata kuliahnya dipersempit, SKS-nya tetap minimal 140 SKS. Jadi mahasiswa itu seolah-olah kalau di Dikdasmen itu sekarang lebih ke homeschooling. Bagaimana materi itu belajar, belajar itu anaknya sambil main aja. Jadi semua terpusat di mahasiswa sekarang. Makanya ini berat nih. Tahun ini saya sih lagi mencoba menganalisa mahasiswa kita banyak, tapi nanti sebetulnya mahasiswa yang banyak ini bibit bebet bobotnya kan belum tahu nih. Di outputnya di angkatan 4 tahun ke depan ini harus seperti apa dari kurikulum. Nah dari kurikulumnya misalnya sekarang sudah dikerucutkan menjadi SKS-nya 144, mata kuliahnya misalnya sekarang ada berapa? 60 ada? 60 ada kabarnya? 60? Ya, misalnya dari 60 kita kerucutkan mau langsung ke 40, mau langsung ke 30, ya nanti kita diskusikan mungkin bareng-bareng, tapi lebih sedikit lah intinya mata kuliah menggunakan sistem blok ini. Tapi tadi SKS-nya lebih banyak. Karena SKS di masa pandemi ini di kurikulum Merdeka satu SKS-nya 170 loh, 170 menit, bukan 50 menit lagi. Ini yang harus kita siapkan. Jadi bukan berarti kita di kelas jadi 2 jam setengah ngadongeng, bukan satu SKS-nya. Tapi maksudnya ini harus ada proses pembelajaran di luarnya, harus ada penugasannya, harus menghasilkan hasil. Nanti outputnya harus ada setiap materi kita itu. Kalau bagi dosen kemarin kan kita proyek buku, mungkin jadi dapat kata Ibu Guru itu ya, Bu Fani itu kalau misalnya mahasiswa juga minimal dia sudah terbiasa meneliti. Jadi sekarang setiap mata kuliah itu outputnya harus ada. Kalau kemarin mah yang penting mah nilainya C, B lah misalnya, udah B aman, dosen aman, setor ke keuangan cair 1.000 kali mahasiswa misalnya. Sekarang mah bukan itu, outputnya harus ada tiap mata kuliah ini biasanya kalau jadi buku atau minimal tadi jadi prosedur. Jadi mahasiswa dilatih nanti ngomongin kita mau bikin pasca itu nanti bisa by riset. Wah keren dong. Pagi pagi baru buka pasca langsung by riset pascanya. Saya mungkin. Tapi pasti kita bisa. Ya. Tapi tadi ya dari outcome based kurikulumnya kita turunkan lagi. Jadi, bagaimana outcome based learning and teaching-nya. Teacher atau teaching. Wah, ya. Jadi saya tadi ada kurang pede soalnya pasti jago bahasa Inggris semua. Ya sih salah gitu. Ya, jadi OBLT ini bagaimana kita sebagai dosennya mempersiapkan diri nih caranya, metodenya untuk learningnya. Bagaimana kita menjadi seorang dosennya itu tadi harus ada zamannya, mendidik anak itu pada zamannya. Hadisnya udah apa ya? Harus pada zamannya, seperti kata Pak Dede. Memang begitu. Jadi sekarang mah zaman kita makan lihat guru tuh moyo, sekarang makan ke guru enak, gitu kan lah. Karena anak sekarang lebih tinggi maksudnya kan. Nah ini harus siap kita sebagai dosen ya. Yang kerennya itu ada yang disebut dengan blended gitu kan. Bagaimana mix ya dari berbagai keilmuan, dari berbagai sumber dan teknologi yang disatukan. Jadi dosennya harus pintar juga sekarang, maksudnya 1 jam lebih pintar dari mahasiswa lah minimal gitu. Jadi penggunaan teknologinya juga harus siap nih. Jangan sampai kan, tapi ya alhamdulillah di kita pada hari pembelajaran dosen ada yang baru belajar Zoom, ada yang baru belajar Google, karena untuk menampilkan saja slide-nya katanya belum bisa. Tapi kan ini jadi dipaksa gitu, bagus juga. Aldi Pari yang mungkin kalau tidak dipaksa begini mah dosennya mau begitu. Kalau dosen-dosen senior mah kan penting mau sepi doang ngadongeng naon di mohon maaf di prof dulu ya. Ngadongeng we diujikan ke mana, ngajar ke mana, buku ke mana. Sekarang mah enggak bisa. Benar-benar dengan blended ini harus siap. Salah satunya di sini mungkin penekanannya bagaimana dosen meningkatkan kompetensi. Sekarang cerita tentang pekerti yang murah meriah itu, wah ramai, ayo gitu. Walaupun yang sudah lulus sebetulnya harus ikut pekerti juga, ya lulus maksudnya kita ikut juga, atau misalnya ada pelatihan juga di kita. Harus seperti itu untuk meningkatkan. Karena di blended ini salah satunya dosen itu harus mengevaluasi pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kita mulai dari dosen misalnya, Pak Heri tahun 2005 misalnya, sampai sekarang itu dievaluasi ke belakangnya. Kita
kita tuh gimana, capaiannya gimana, anak tuh gimana. Kan kalau kita mah sebetulnya luar biasa, pendidikannya lebih mahal kalau di sastra itu. Karena mahasiswanya kurang dari 20 per kelas kan. Jadi apa sih mahasiswa ke semua kepintarannya, ilmunya juga apa, isi otaknya, isi otaknya juga kita jadi tahu. Nah kitanya harus siap juga nih dosennya. Dari dulu itu saya ngajarnya apa sih yang malesnya. Biasanya pertemuan ketiga, keempat itu sok Korea, biasanya kelima, keenam itu sok banyak alasan gitu kan. Itu bisa dilihat, itu evaluasinya sebetulnya gitu. Berikutnya, nah sistem penilaian itu nyambung ke SKPI ini. Jadi kan di SKPI itu sebetulnya ada 4, sama ya dengan SNDT juga sebetulnya di Permen SNDT itu cerita tentang sikap. Kalau di SKPI itu sikap dan tata nilai. Bagaimana penilaiannya kan tidak harus menggunakan penilaian tulisan atau misalnya menggunakan langsung tidak langsung. Tapi kan kita jadi lihat kehadirannya bagus, terus sopan segala macam. Ini cerita tentang kealifariannya, dia bisa ngaji minimal, bisa sholawat misalnya. Kalau misalnya parameternya itu kan berarti sikapnya udah bagus. Makanya di SKPI kemarin sepakat bahwa untuk sikap dan tata nilainya dibagusin semua, excellent aja semua. Berikutnya yang pengetahuan di SNDT itu pengetahuan saja ya. Kalau di SKPI itu pengetahuan umum, penguasaan pengetahuan. Di penguasaan pengetahuan ini kan itu kita tahu. Sekarang itu mereka yang mahasiswa itu tidak bisa diragukan lagi bahwa mereka itu bisa bersaing dengan kita kepintarannya, penggunaan teknologinya juga mereka. Hanya kita perlu meningkatkan minat membacanya saja. Karena kasihan dosen-dosen juga saya mengirim buku, kaji durian buku jadi karena sudah banyak literatur di Google juga gitu loh. Tapi nggak apa-apa tidak dibeli, tapi minimal si anak itu dimotivasi untuk membacanya lebih panjang lagi. Karena jangan sampai dia lihat gambar aja, dia interpretasi sendiri, kan jadi aneh. Misalnya lihat Pak Hartono pakai masker, jangan-jangan Pak Hartono lagi kena batu atau kan enggak, padahal memang beliau ingin selamat. Nah, jadi interpretasi itu yang kita tekankan ke mahasiswa itu bagaimana dia harus lebih banyak membaca. Ayo silakan banyak membaca, Itu dari sisi pengetahuan. Dari sisi keterampilan di SNDT, kalau di SKPI itu dibagi dua, ada keterampilan umum atau dengan bahasa SKPI-nya itu kemampuan kerja gitu. Itu kan kita pengen tahu unjuk kerjanya. Nah itu boleh. Utamanya itu penggunaan mata kuliah yang ada di keahlian umum ya. Ada MKK kalau dulu, atau mata kuliah fakultasnya atau mata kuliah universitasnya itu kan terlihat. Salah satunya bagaimana kemampuan kerja itu, masa dia di prodi sastra misalnya tidak mampu berbahasa yang baik dan benar, tidak menguasai bahasa lain selain bahasa Inggrisnya. Jadi tetap penguasaannya harus lebih banyak sih keterampilan. Dan terakhir berkaitan dengan kemampuan khusus atau di SKPI itu istilahnya wewenang dan tanggung jawab, itu bagaimana kita melihat kemampuan anak itu dilihat dari prakteknya. Misalnya kalau di farmasi ada praktek menghasilkan apa, kalau di bahasa Inggris mungkin dia praktek dari writing, listening, speaking, reading. Nah ini yang empatnya itu hasilnya kan seperti apa? Karena saya sekarang Pak lebih banyak belajar bahasa Inggris nih, karena Bu Mirna ngajar di ruangan kita. RPM itu kan ruangannya bareng-bareng, saya ingin bareng-bareng biar rame. Kalau dia ngajar itu kan dia menggunakan bahasa Inggris. Dia bilang kan kalau saya mah I will apa lalaunan, kata Bu Mirna salah. Justru harus cepet kalau ngomong bahasa Inggris. Oh gitu, malah saya nggak ngerti. Saking cepetnya, misalnya I will jadi air gitu kan. Jadi ngomongnya itu jadi segera dicontohin. Saya tuh kadang-kadang nggak ulang-ulang ini artinya apa, gitu. Tapi dari belajar saya lebih banyak ternyata bahasa Inggris itu harus gitu. Nah ini jadi kemampuan khusus ini atau wewenang tanggung jawab itu bagaimana yang bersangkutan si mahasiswa kita lulusannya nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia peroleh dari sisi ilmunya. Yang tanda tangannya Bu Yeni, Bu Dekan Sastra ini ya harus bisa ditunjukin di luar sana. Itu tanda tangan Bu Yeni itu kapasitasnya, kapabilitasnya itu udah dianggap berapa. KKN ini minimal 6 baru minimal gitu. Harus lebih dari 6. Nah dari situ dari sisi penilaiannya. Jadi cerita tentang lokakarya kurikulum ini mungkin menjadi ngetren di Universitas Al-Ghifari, tapi alhamdulillah ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa, menuju ke arah yang lebih baik gitu. Jadi
Jadi nanti mah mudah-mudahan kita dari ini sampai tahun depan lah. Karena ruangannya kan kita belum ada gitu loh. Jadi kita pakai itu dulu lebih aman gitu kan. Kan si orang luar melihat tuh, baru luar biasa, bagus sekali gitu kan. Karena mahasiswa kita nambah, karena di perguruan tinggi lain saya baru kemarin ngomongin tentang kurikulum itu di Unma hari Rabu kemarin. Ternyata Unma Pak Wari mahasiswanya banyak kurang loh, angkatan tahun sekarang ya. Dia merosot tajam, tahun kemarin dia 1.600-an, rata-rata 1.400 ya. Sekarang dia baru hanya 800. Wah, saya rada pede gitu kan. Berarti ternyata ada apa ya? Karena proses pembelajarannya mereka sudah menggunakan LMS ya, Learning Management System itu sudah PJJ-nya, semua mata kuliah mereka sudah siap PJJ-nya. Ternyata mahasiswanya sedikit. Wah, saya pede lagi. Pagi-pagi yang LMS-nya baru 1-2 dosen dari 200 dosen misalnya, ternyata kita lebih siap, mahasiswa lebih banyak. Ya mudah-mudahan aja mereka betah di kita mahasiswanya, dan SPP-nya bayar gitu buat menggaji SPM gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi dari semua pembahasan ini nanti teknisnya mungkin ada yang lebih ini ya. Kalau saya hanya melihat secara garis besarnya bagaimana kita outcome based education ini